apa saja tahapan dalam design thinking. Di sini adalah hal yang ingin saya bahas, yaitu yang pertama apa itu design thinking, yang kedua ada tahapan design thinking, yang ketiga itu ada kesimpulan. Sebelum kita ke tahapan design thinking, kita perlu tahu apa itu design thinking. Design thinking itu adalah sebuah metode yang inovatif dan proses pemecahan masalah secara kreatif untuk kebutuhan user. Bisa dimulai dengan cara memahami kebutuhan dan perasaan user, kemudian menentang asumsi dan mendefinisikan kembali masalah sehingga solusi yang dihasilkan relevan dan berdampak nyata bagi user. Ada 5 tahapan design thinking yang harus kita ketahui, yaitu ada pertama empathize, yang kedua ada define, yang ketiga ada ideate, yang keempat ada prototype, dan yang terakhir ada test. Mulai dari yang empathize. Empathize adalah tahapan pertama dari design thinking. Jadi tahapan ini adalah proses memahami secara mendalam kebutuhan, motivasi, dan perasaan user melalui observasi, wawancara, dan interaksi langsung, dan bukan dari asumsi sendiri. Kita juga bisa melakukan proses ini dengan cara memposisikan diri atau ber-POV sebagai user dengan tujuan untuk lebih merasakan apa yang menjadi problem dari mereka. Empathy is at the heart of design. Without the understanding of what others see, feel, and experience, design is a pointless task. Jadi empathy ini adalah jantung dari desain. Jadi empathy ini adalah sebuah jantung dari desain. Tanpa kita mengerti apa yang orang lain lihat, rasakan, dan juga alami, desain hanyalah omong kosong belaka. Jadi tanpanya ada hati, tanpa adanya dan empati, desain adalah kanvas kosong biasa yang tidak ada gunanya. Seperti itu. Show empathy, understand others. Define adalah tahapan yang kedua setelah mengumpulkan data empati atau informasi. Jadi sebelumnya empati itu bisa kita lakukan dengan cara memahami perasaan user. Lalu selanjutnya itu ada define. Di tahap ini adalah proses merumuskan masalah yang jelas dan berpusat pada manusia itu sendiri dengan cara mengelompokkan, menganalisa, dan mengidentifikasi masalah dari informasi yang sudah diterima sehingga solusi yang dihasilkan tepat sasaran. Framing the problem within a point of view. Artinya adalah mencarilah suatu masalah, akar masalah, dengan cara menjadi point of view dari suatu hal. Dengan cara ini tentunya kita bisa mengidentifikasi sebuah masalah dengan tepat dengan cara kita menjadi hal tersebut, seperti itu. Tahapan yang selanjutnya ada ideate. Pada tahap ini kita menghasilkan berbagai ide kreatif dan solusi yang bisa menjelaskan atau memecahkan masalah melalui brainstorming dan eksplorasi pandangan baru. Tujuannya adalah untuk membuka ruang bagi berbagai kemungkinan tanpa menghakimi atau membatasi kreativitas. Ide brilian lahir dari kumpulan ide-ide yang terlihat biasa saja. Jadi dengan cara kita mengumpulkan ide-ide yang biasa saja, siapa tahu satu ide itu bisa menjadi ide yang bagus atau dengan kata lain cocok untuk kita terapkan ke dalam desain aplikasi misalnya.
kita bisa meminimalisir sebuah resiko dengan menunjukkan dengan menerapkan ide-ide yang bagus tadi itu. How might we? Dengan cara metode how might we, yaitu contohnya seperti bagaimana kita bisa meningkatkan pengalaman pengguna, bagaimana kita bisa membuat proses yang lebih efisien, atau bagaimana kita bisa menyelesaikan meningkatkan minat baca. Selanjutnya ada prototype. Dalam tahap prototype ini kita bisa mengimplementasikan ide yang telah didiskusikan sebelumnya dengan cara membuat prototipe yang sederhana seperti wireframe, sebuah desain, sketsa, dan juga model fisik sederhana. Prototipe ini berguna untuk menguji konsep cepat dan secara cepat dan mendapatkan feedback awal dari user. Ini adalah salah satu contoh prototipe dari aplikasi mobile yang sudah pernah saya buat. Jadi aplikasi mobile ini bertujuan untuk bagaimana user bisa tahu aktivitas dan makanan apa saja yang sudah dicatat sebelumnya oleh user. Jadi ini adalah sebuah dashboard dari aplikasinya. Di gambar kiri ini menunjukkan bagaimana sebelum user itu menambahkan data. Lalu yang sebelah kanan itu setelah user menambahkan data. Jadi terlihat seperti ini. Jadi intinya yang sebelah kiri itu adalah before, yang sebelah kanan itu adalah after. A good prototype is a prototype that facilitates answering the question you have. Jadi prototipe yang bagus itu adalah prototipe yang bisa memecahkan masalah dari pertanyaan yang sudah kita buat sebelumnya. Seperti bagaimana cara kita mengetahui apa yang kita makan dari aplikasi contoh ini. Terus bagaimana apa saja aktivitas yang sudah kita lakukan sebelumnya. Jadi semuanya ada di dashboard aplikasi tersebut ini. Selanjutnya ada tes. Setelah tahap prototype, prototype itu akan diuji langsung oleh user untuk mengevaluasi efektivitas solusi dan mengidentifikasi perbaikan yang diperlukan. Tahap ini bersifat iteratif atau berkelanjutan. Selain itu, tahap ini juga akan menguji keberhasilan prototipe tersebut. Pengujian ini akan melibatkan user agar menemukan hasil yang valid. Jadi kesimpulannya adalah design thinking adalah sebagai proses atau pola pikir yang bisa dilakukan dari membuat rancangan produk menjadi produk jadi, dengan bertujuan untuk memvalidasi ide secara cepat dan sering. Sebagai proses atau pola pikir, perlu dilakukannya tahap-tahap awal seperti pemahaman yang mendalam terhadap kebutuhan dari user, lalu sehingga menciptakan solusi yang tepat, dan juga ada meminimalisir risiko dengan pengujian prototipe, dan juga mendapatkan feedback dengan tujuan evaluasi produk. Oke, segitu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf.